tugas mengacu pada sejauh mana seseorang memiliki kendali atas apa yang mereka lakukan dan bagaimana melakukannya dalam pekerjaan mereka. Tingkat otonomi seringkali berhubungan dengan tingkat keahlian teknis. Semakin tinggi otonomi, semakin besar kebebasan individu dalam menjalankan pekerjaan dan mengambil keputusan terkait prosedur yang digunakan. Memberi tugas mengacu pada sejauh mana individu yang menyelesaikan suatu tugas menerima informasi tentang kinerja dari pelaksanaan tugas itu sendiri. Umpan balik ini bukan berasal dari supervisor, melainkan dari hasil kerja yang sebenarnya. Tugas terstruktur dan tugas tidak terstruktur. Tugas terstruktur memiliki prosedur yang jelas dan aturan yang mengatur bagaimana mereka diselesaikan. Sedangkan tugas tidak terstruktur tidak memiliki metode yang jelas untuk penyelesaian dan ada banyak pendekatan yang berbeda untuk mencapai suatu solusi. Ada masalah dan tantangan. Yang pertama, masalah teknis dan adaptif. Masalah teknis adalah masalah yang dapat diselesaikan dengan menerapkan metode penyelesaian yang sudah dikenal luas meskipun khusus. Dalam masalah teknis, terdapat solusi ahli yang dapat diandalkan. Di sisi lain, sedangkan masalah adaptif adalah masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan cara yang sama seperti masalah teknis. Mereka melibatkan perubahan mendasar dalam sistem sosial atau organisasi di mana masalah tersebut terjadi. Organisasi, perubahan dalam operasi perusahaan meliputi satu lintas fungsi. Perusahaan era industri mengandalkan spesialisasi keterampilan fungsional, sedangkan perusahaan era informasi beroperasi dengan proses bisnis terintegrasi yang meliputi fungsi bisnis tradisional. Hubungan dengan pelanggan dan pemasok teknologi informasi memungkinkan integrasi yang lebih baik dalam rantai pasokan, meningkatkan efisiensi biaya, kualitas, dan waktu respon. Segmentasi pelanggan. Perusahaan era informasi harus dapat menawarkan produk dan layanan yang disesuaikan dengan beragam segmen pelanggan. Terus skala global, perusahaan di era informasi bersaing secara global dan harus menghasilkan pengembalian yang memadai dan investasi produk dan layanan baru. Yang kelima, inovasi. Siklus hidup produk semakin pendek, sehingga perusahaan harus mampu berinovasi secara cepat dan responsif terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan pelanggan. Yang keenam, pekerja berpengetahuan. Semua karyawan di era informasi harus memberikan kontribusi nilai melalui pengetahuan mereka dan kemampuan beradaptasi dengan informasi yang terus berubah. Next, perubahan yang jadi tantangan dalam pimpinan. Yang pertama yaitu kemampuan untuk menghadapi perubahan yang cepat. Perubahan terjadi dengan cepat dan pemimpin harus bisa mengatasi laju perubahan yang semakin tinggi. Yang kedua, kemampuan mengelola informasi. Keterbatasan dalam pemrosesan informasi manusia menjadi tantangan dan pemimpin harus dapat mengelola informasi dengan efisien. Yang ketiga, pemahaman organisasi. Memahami bagaimana organisasi menghadapi perubahan dan beradaptasi menjadi kunci untuk pemimpin yang sukses. Organisasi formal, budaya organisasi. Nah, budaya organisasi adalah sistem latar belakang norma, nilai, atau keyakinan bersama yang ada di antara anggota suatu organisasi. Nah, iklim organisasi adalah reaksi subjektif anggota terhadap organisasi yang dapat dipengaruhi oleh budaya organisasi. Iklim organisasi lebih terkait dengan persepsi tugas terhadap pekerjaan dan kebijakan perusahaan. Satu dari budaya organisasi yang dijelaskan adalah kerangka nilai bersaing yang dikembangkan oleh dua orang, yaitu Cameron dan Quinn. Kerangka ini menggunakan dimensi abstrak untuk menggambarkan berbagai tipe budaya organisasi berdasarkan berbagai nilai dan orientasi. Ini membantu memahami cara berbeda di mana berbagai organisasi dapat memiliki budaya yang berbeda. Berikutnya sebuah teori budaya organisasi. Nah, kerangka nilai bersaing. Kerangka ini merupakan menciptakan 4 kuadran yang menggambarkan kombinasi nilai berbeda dalam budaya organisasi. Nama kerangka ini diambil dari fakta bahwa nilai-nilai pada ujung yang berlawanan dari setiap suku memiliki ketegangan yang inherent di antara mereka. Nah, budaya hierarki. Organisasi dengan budaya hierarki menekankan stabilitas, pengendalian, dan prosedur operasi internal. Mereka memiliki aturan dan prosedur yang formal serta struktur yang terstruktur. Budaya hierarki sering terlihat di lembaga pemerintah, rantai makanan cepat saji, dan perusahaan manufaktur besar. Kemudian ada budaya pasar. Itu organisasi dengan budaya pasar juga menekankan stabilitas dan pengendalian, tapi fokus utamanya adalah pada lingkungan eksternal. Mereka bersaing secara kompetitif dan berorientasi pada hasil seperti keuntungan. Tujuan yang terukur dan pencapaian target menjadi penekanan utama. Budaya pasar sering ditemukan di perusahaan yang mengutamakan keberhasilan finansial. Budaya klan. Organisasi dengan budaya klan menekankan fleksibilitas dan keluasan yang tinggi serta fokus ke dalam. Mereka cenderung memiliki rasa kekompakan yang kuat, nilai-nilai bersama, dan partisipasi yang tinggi. Nah, budaya ini mirip dengan keluarga besar dan penekanan utamanya adalah kerja tim, kesetiaan, kepedulian terhadap individu. Dan selanjutnya adalah budaya adhokrasi. Nah, organisasi dengan budaya adhokrasi menekankan fleksibilitas dan keluasan yang tinggi, serta fokus pada lingkungan eksternal. Budaya ini responsif terhadap perubahan yang cepat dan berfungsi dengan baik dalam kondisi yang berubah-ubah. Budaya adhokrasi mendorong inisiatif, kewirausahaan, dan inovasi. Kemudian perubahan budaya organisasi. Budaya organisasi biasanya tidak dirancang dengan sengaja dan sering hanya diubah ketika budaya tersebut menghambat kinerja organisasi. Penting bagi organisasi untuk memahami budaya saat ini dan mempertimbangkan perubahan budaya jika diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu.
Berikutnya lingkungan, situasi ekstraorganisasi yang mempengaruhi kepemimpinan dengan fokus pada dua aspek, yaitu yang pertama yaitu perubahan lingkungan. Tingkat perubahan dalam lingkungan di luar organisasi sangat mempengaruhi cara kepemimpinan beroperasi. Situasi yang lebih dinamis, tidak terduga, asing, dan cepat berubah menantang pemimpin untuk beradaptasi dengan cepat. Nah, yang kedua, pentingnya kepemimpinan lintas budaya. Kepemimpinan lintas budaya menjadi semakin penting karena organisasi sering beroperasi dalam konteks global yang melibatkan berbagai budaya dan masyarakat. Yang selanjutnya adalah memimpin lintas budaya masyarakat. Studi empiris tentang menunjukkan bahwa pemimpin yang efektif dalam suatu budaya belum tentu efektif dalam budaya lain. Misalnya, penilaian terhadap efektivitas manajer perempuan di Malaysia dan Australia berbeda keyakinan budaya tentang peran gender yang berbeda di masyarakat tersebut. Temuan-temuan ini memiliki implikasi praktis yang penting, terutama dalam konteks bisnis global. Survei terhadap eksekutif perusahaan-perusahaan besar menunjukkan bahwa memiliki pemimpin global yang kompeten adalah faktor utama dalam kesuksesan bisnis. Namun, banyak perusahaan merasa kekurangan pemimpin global yang kompeten. Budaya masyarakat merujuk pada perilaku-perilaku yang dipelajari yang menjadi ciri cara hidup anggota masyarakat tertentu. Ini mencakup perilaku, tindakan, gerak tubuh khas dari budaya tersebut. Perbedaan budaya dapat terlihat dalam perilaku yang mencolok. Tetapi budaya sebenarnya melibatkan keyakinan, nilai, dan mitos yang memberikan konteks pada perilaku tersebut. Global merupakan akronim dari program penelitian yang disebut Program Penelitian Efektivitas Perilaku Organisasi Kepemimpinan Global. Ini adalah studi kepemimpinan dan budaya paling komprehensif yang pernah dilakukan, melibatkan data yang dikumpulkan dari 17.000 manajer yang mewakili 950 perusahaan di 62 negara. Terdapat studi global mengidentifikasi orientasi masa depan dan kolektivisme individualisme. Berikut terdapat study case mengenai Mustafa Kemal Atatürk. Namanya adalah Gazi Mustafa Kemal Pasha. Atatürk merupakan seorang nasionalis yang kuat. Selama perang kemerdekaan Turki, dia memimpin perlawanan terhadap pasukan sekutu yang mencoba menguasai wilayah Turki. Ia berhasil mengorganisasi pasukan nasionalis dan memotivasi rakyat untuk bersatu dan mempertahankan kemerdekaan mereka. Salah satu ciri utama kepemimpinan Atatürk adalah upayanya untuk modernisasi Turki. Yang selanjutnya yaitu tokoh dari Indonesia, yaitu Bung Tomo. Sutomo atau biasa disebut dengan Bung Tomo adalah tokoh terkenal khususnya pada pertempuran 10 November 1945 di Surabaya melawan Belanda karena beliau yang memimpin pasukan di Surabaya tersebut. Sutomo merupakan seorang pemimpin yang sangat inspirasional dan patriotis. Dia mampu memotivasi rakyat Surabaya untuk berjuang secara gigih melawan penjajah Belanda dengan pidatonya yang berapi-api. Sutomo juga terkenal karena memimpin pasukan rakyat secara langsung di medan perang. Keberanian dan keberpihakannya kepada rakyat membuat menjadi figur yang dihormati dan diikuti.